Kalaulah baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fattaqullaha ayyuhal muslimun fa innahu qad aflahal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, wal mustami'in wal mustami'at, jemaah yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan serta mendengarkan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya, subuh ini masih menjadi bagian kenikmatan bagi kita hadir di rumah Allah ini. Tentu harapan kita kepada Allah sangat besar. Mudah-mudahan Allah berikan kita pahala yang besar, dan di akhirat mudah-mudahan kita termasuk yang punya penghasilan yang besar. Dan kita berharap pula mudah-mudahan salawat dan salam disampaikan kepada Nabi besar, dan di padang mahsyar mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, doa kita untuk para orang tua kita, para guru yang telah mendidik kita, para karib kerabat, handai taulan, teman dan sahabat, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup. Semoga Allah berikan taufik, hidayah, ma'unah dan inayah, tetap istiqamah sampai husnul khatimah. Dan semoga yang sudah mendahului kita Allah berikan limpahan rahmat, ampunan, dan dilapangkan di kuburannya, dia tempatkan yang terbaik di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Khususnya imam kita Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi, yang pagi ini kita belajar pula melalui kitabnya Ar-Risalah ini. Kepada Allah kita memohon, mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami dan mudahkan pula meyakini serta mengikuti. Kaum muslimin, masih panjang lebar Imam Syafi'i nak meyakinkan kita, sebab masalah ini memang banyak syubhat orang di dalamnya, maka perlu beliau jelaskan dari berbagai sisi dan segi, mulai daripada Nabi alaihissalatu wassalam, hadis-hadisnya didengar oleh para sahabat dan disampaikan secara ahad, atau beliau mengirim para sahabatnya untuk berdakwah ke berbagai pelosok juga dalam bentuk riwayat ahad, atau beliau menugaskan para petugasnya untuk melaksanakan suatu hukum yang diputuskannya juga dalam bentuk ahad, atau menyampaikan berita yang mengandung perubahan besar dalam agama seperti pertukaran kiblat, dan dalam salat mereka tidak ragu menerima berita ahad,
Kemudian kemarin terakhir beliau mengutus para utusan dai ke berbagai daerah, berbagai tempat juga dalam bentuk ahad. Nah, jadi yang menjadi pijakan di sini adalah as-sidqu wal adalatu, yaitu seseorang itu mesti jujur, adil terhadap apa yang disampaikannya. Itu menjadi patokan, bukan banyaknya. Kalau banyak, mutawatir pula pendustanya kan sama aja. Nah, berkumpul para ahli dusta maka tidak ada gunanya. Tapi satu orang yang jujur dan terukur serta teruji, maka dia lebih baik dari 10 orang pendusta. Bahkan tidak ada bisa dibandingkan. Maka berkata Imam Syafi'i rahimahullah dalam bentuk lain, wa fi syabihin bihadzal makna, dan yang serupa dengan alasan ini atau ilat ini, yaitu kemarin beliau mengutus para dai kan. Nah, mengutus Mu'az ibn Jabal ke Yaman, kemudian mengutus Sa'id atau Ibnu Sa'id bin Al-As ke Bahrain dan sebagainya, atau mengangkat perwakilan di suatu tempat juga bertindak atas nama Nabi SAW. Nah, wa fi syabih bihadzal makna, yang serupa pula dengan makna ini, yaitu dengan alasan ini, umara'u saraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para pemimpin perang yang dikirim Nabi alaihi salatu wassalam. Saraya jamak sariyah, dan sariyah itu adalah peperangan yang tidak diikuti Nabi, tapi atas seizin dan perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi banyak yang kalau diikuti Nabi namanya ghazwah, jamaknya ghazawat. Tapi kalau yang tidak diikuti oleh Nabi namanya sariyah, jamaknya saraya. Yaitu para pemimpin perang yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad ba'atha Mu'tah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengirim pasukan di perang Mu'tah. Di perang Mu'tah. Fawallahu Zaid bin Harithah. Maka Nabi mengangkat sebagai pimpinannya, panglimanya ada Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Anak angkat Nabi alaihi salatu wassalam. Dikenal dengan hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala fa in usiba fa Ja'farun, bila Zaid gugur, usiba dapat musibah mati, maka gantinya adalah Ja'far bin Abi Talib, yang memang sudah pengalaman juga sebelumnya jadi pimpinan hijrah ke Habasyah, pimpinan sahabat yang hijrah ke Habasyah. Dengan izin Allah kemudian kelihayannya bernegosiasi bisa menyelamatkan banyak batang leher kaum muslimin, karena Quraisy mengutus ke Raja Najasyi orang yang piawai dalam bernegosiasi. Siapa? Amr bin Al-As, tidak tanggung-tanggung, yang sudah berpengalaman berhadapan dengan Kaisar Romawi, yang sudah biasa bernegosiasi dengan Kisra Persia, dan sudah biasa berunding dengan para syekh kabilah. Nah, sekarang dia hampir mencelakakan para sahabat yang hijrah ke Habasyah. Tapi alhamdulillah Allah berikan kepada Ja'far bin Abi Talib kefasihan lisan balaghahnya dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran, dipilihnya, sehingga dengan demikian Raja Najasyi pun akhirnya beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia katakan kepada Amr bin Al-As, saya tidak akan serahkan mereka pada kalian orang jahat. Nah, jadi kaum muslimin, alhamdulillah Amr bin Al-As akhirnya juga masuk Islam dan menjadi pemerdeka Mesir. Jadi Mesir itu merdeka setelah diutus oleh Nabi oleh Umar Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu sebagai pimpinan perang waktu itu. Ma'asyiral kiram, fa in usiba fa Ja'far.
Kalau seandainya Zaid bin Haritha gugur, maka digantikan oleh Ja'far. Fa in usiba fabnu Rawaha. Kalau seandainya dia juga di Ja'far gugur, maka digantikan oleh Ibnu Rawaha, Abdullah Ibnu Rawaha. Nah, dan wa ba'atha ibn Unaisin sariyatan wahdahu. Beliau juga mengutus Ibnu Unais, Abdullah bin Unais, untuk memimpin syariah sendirian pula. Ini 3, dan Ibnu Unais sendirian. Wa ba'atha umara'a sarayahu. Nabi SAW juga mengutus para pemimpin perangnya, beberapa perangan. Wa kulluhum hakimun fima ba'athahu fihi. Setiap mereka menjadi pemutus, menjadi hakim yang akan memutuskan fima ba'athahu fihi, dalam pasukan yang dia kirim, termasuk kepada orang yang akan dihadapi. Apakah mereka nanti masuk Islam, maka diterima Islamnya dengan satu orang ini, atau dia berperang, maka juga melaksanakan suatu hukum besar, yaitu berperang, atau menerima mereka menyerah setelah peperangan. Apakah diberikan ditawan atau dihukum, misalnya dihukum bunuh, ataukah menerima tebusan. Ini kan juga hukum atas nama Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga amirnya sendiri. Lianna alaihim ayyad'u man lam tablughumud da'wah. Karena wajib bagi mereka pertama sekali berdakwah, mendakwahi orang yang belum sampai kepada mereka dakwah Nabi alaihissalatu wassalam. Dan tuan-tuan tahu sendiri, kalau para ulama mendefinisikan dakwah itu dalam istilah ad-da'wah itu hiyal Islam. Dakwah itu adalah Islam itu sendiri. Dakwah itu adalah Islam sendiri. Artinya kalau berdakwah berarti yang disampaikan adalah al-Islam. Kalau ada orang menyampaikan dak Islam, sampaikan berarti dakwanya masalah. Atau sesuatu yang bukan Islam tapi dinisbatkan kepada Islam, berarti dia bukan berdakwah, dia merusak. Maka ad-da'wah itu hiyal Islam. Dakwah itu adalah Islam. Jadi dia bertugas mendakwahi orang yang belum sampai kepadanya Islam. Wa yuqatilu man halla qitaluhu. Dan juga berkewajiban memerangi orang yang halal diperangi. Berarti ada yang haram diperangi ya? Ada? Nah, teman-teman, jadi bukan sembarang perang. Bukan sembarang perang. Kemudian ketika perang juga bukan asal bunuh, tidak. Karena perang dalam Islam itu bukan target menghabisi, tapi targetnya adalah mendakwahi. Makanya Nabi marah besar kepada Usama radhiyallahu an wa an abihi ketika dia sudah orang Quraisy itu sudah tidak bersenjata lagi, sudah tinggal dibunuh kan. Dia dalam peperangan ini, bukan cekcok di jalan, bukan. Ini adalah di medan perang, sedang berkecamuk. Orang itu sudah tidak bersenjata lagi, dalam kondisi tidak bisa melawan lagi. Lalu dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Usama berjihad dia. Ini orang karena takut untuk menyelamatkan diri, maka dianggapnya ini tidak menyelamatkan. Tapi Nabi alaihissalam marah. Kenapa? Walaupun dia hanya sekedar menyelamatkan diri mengucapkan itu, maka wajib dihormati. Maka Nabi katakan, "Madza taf'alu bila ilaha illallah?" Bagaimana, apa yang akan kau buat dengan la ilaha illallah nanti? Inilah keyakinan Ahlus Sunnah. Jadi bukan seperti, apalagi mengkafirkan umat Islam yang sejak lahirnya bersyahadat. Makanya pendusta-pendusta itu harus bertobat ya, ketika menisbatkan bahwa kita suka mengkafirkan kaum muslimin. Kita tidak akan kafirkan kecuali orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya mengkafirkan, ya wajib dikafirkan. Masalahnya tuan-tuan, setelah tidak boleh mengkafirkan orang kafir, akhirnya tidak boleh dipanggil kafir.
Sah? Ujung-ujungnya nanti Islam sama dengan agama lain. Nah, itu ya enggak, kita enggak ya seperti itu. Yang kita tetap pada kayak inna dina indallahil Islam. Enggak ada di dunia ini yang diterima, enggak ada kecuali agama Islam. Nah, agama para nabi semuanya agama Islam. Yahudi itu aslinya Islam. Cuman ketika mereka modifikasi, inovasi tiada henti, akhirnya hilang Islamnya, tinggal ya Yahudinya. Itu masalahnya. Nasrani juga seperti itu, mengalami hal yang sama. Asalnya adalah Islam, washhadu bi anna muslimun, kata mereka, kami ini orang Islam. Cuman ketika mereka modifikasi, berinovasi tiada henti, apalagi modifikasi, kreasi, pokoknya banyak sisinya itu, akhirnya tinggal agama Nasrani, tinggal hilang Islamnya. Makanya kalau mereka memang mau ikut agama nabinya, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa alaihi wassalam, mereka wajib ikut Nabi Muhammad, karena dalam kitab mereka tertulis mesti mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka tidak mengikuti, berarti mereka kufur kepada Nabi mereka sendiri sebelum kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah sendiri yang menyebut mereka kafir. Walaqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Nah, Allah yang menghukum kafir, ya kita hukum kafir. Nah, siapa yang berkeyakinan seperti itu, kita kafirkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Usama dipesan oleh Nabi, dimarahin oleh Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun zahirnya, dan kita mungkin sepaham dengan Usama waktu itu. Kalau kita dalam kondisi itu, ya kita akan membunuh juga. Soalnya dia sudah bersemangat nak bunuh kita. Tiba-tiba kita nak berhasil membunuh dia. Tiba-tiba dia ucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi karena kita sudah tahu dari Nabi alaihissalam di kasus ini, besok jangan dibunuh lagi ya. Makanya ketika kemarin ya komandan yang sekarang di Suriah itu Ahmad Syarah, di salah satu pesannya kepada pasukannya, yang melarikan diri jangan dikejar. Karena yang orang Islam juga kan perang sama orang Islam, walaupun mereka adalah orang Alawiyyin, Nusairiyah, yaitu Syiah yang paling dahsyat permusuhannya terhadap umat Islam. Tapi siapa yang melarikan diri tak usah dikejar. Siapa yang menyerah jangan dihajar. Jelas? Ya. Makanya targetnya bukan menumpahkan darah, tapi targetnya adalah menegakkan keadilan. Siapa yang menyerah jangan dihajar. Yang melarikan diri jangan dikejar. Tuh, tidak bagus, Pak. Ini yang menyerahkan diri dihancurkan. Ya, dicari ke mana-mana sampai dihabisi. Tidak, itu bukan perang Islam. Jelas ya? Alhamdulillah. Dan ini yang diperintahkan Nabi dan dilaksanakan dan mesti diterima walaupun dengan ahad. Nah, dengan ahad. Wa kadzalika kullu walin ba'athahu aw sahibi sariyah. Demikian pula setiap wali, yaitu setiap pejabat atau ya mungkin setingkat bupati dan sebagainya, wali yaitu mewakili Nabi dalam suatu urusan kenegaraan, yang diutusnya, aw sahibi sariyah, atau orang yang bawa bendera perang yang tidak diikuti oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Walam yazal yumkinuhu ayyab'atha waliyaini wa thalathatan wa arba'atan wa akthar. Sebenarnya Nabi sangat mungkin untuk mengutus 2 orang, 3, 4 atau lebih. Tapi beliau tidak melakukan itu. Beliau tidak mengutus 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi mengutus satu-satu. Pokoknya tidak mutawatir. Artinya segala hukum yang disampaikan oleh walinya tadi, yang diutusnya tadi, itu 1, 2 orang, semuanya adalah ahad. Dan itu yang disampaikan adalah masalah-masalah besar dalam agama. Tentu masalah akidah, kemudian masalah ibadah, masalah hukum, hudud dan sebagainya.
Oleh itu maka tidak ada alasan lagi untuk menolak hadis ahad. Naam. Wa ba'atha fi dahrin wahid 12 rasulan. Nabi SAW pernah mengutus di suatu waktu 12 utusan. Tapi di 12 utusan sekali kirim, tapi ke tempat yang berbeda, ke tempat dan raja yang berbeda. Ila 12 malikan, kepada 12 orang raja. Nah, ke raja Persia, ke raja Romawi, ke raja Yaman, ke raja Ghasasina, ke raja ini dan sebagainya. Nah, yad'uhum ila Islam. Apa tugasnya? Mendakwahi mereka masuk Islam. Sampai ke Najasyi. Nah, menyerukan kepada mereka masuk Islam. Walam yab'athhum illa ila man qad balaghathu ad-da'wah. Padahal mereka itu tidak diutus kecuali kepada mereka yang telah sampai kepadanya dakwah. Dan sampai dakwah kepada mereka. Wa qamat alaihi al-hujjatu fiha. Dan sudah berdiri hujjah. Telah berdiri hujjah kepadanya, artinya sudah jelas kepadanya agama yang ada dijelaskan dengan dalil-dalilnya. Wa alla yaktuba fiha dilalatin liman ba'athahum ilaihi ala annaha kutubuh. Dan bahwasanya tidak dituliskan padanya dilalat liman ba'athahum ilaihi ala annaha kutubuh. Ada petunjuk-petunjuk di dalamnya yang menunjukkan kepada orang yang menerima utusan itu bahwa itu adalah kitab-kitab Nabi SAW, maksudnya surat-surat Nabi SAW. Wa qad taharra fihim ma taharra fi umaraihi. Dan Nabi SAW telah memilih di antara mereka apa yang dipilihkannya pada para umara'nya, para panglima-panglimanya, min ayyakunu ma'rufin. Yang dipilih adalah orang-orang yang dikenali. Orang-orang yang dikenali. Jadi bukan sembarang kirim, tapi dikenali orang-orang yang dikirim, orang-orang yang dikenali di tempat itu. Fa ba'atha Dihyata ila nahiyati allati huwa fiha ma'ruf. Maka diutuslah Dihya ibn Khattab al-Kalbi kepada raja yang di mana dia dikenali di situ. Dihya dikenali di kalangan orang Romawi. Maka dia dikirim menyampaikan surat Nabi kepada mereka. Dan Dihyatul Kalbi masalah terkenal pula dengan penampilannya yang sangat ganteng, tampan. Kan diutus ke orang Romawi kan ganteng-ganteng orangnya kan. Maka dia dikirim ke tempat itu. Jadi bukan dikirim orang sebenarnya, orang yang dikenali. Walau annal mab'utsa ilaihi, kalau seandainya orang yang diutus kepadanya utusan itu, artinya apakah dia raja atau pemimpin yang kepadanya diutus utusan Nabi SAW, jahilar Rasul, andainya dia tidak mengenali sang utusan. Ini artinya andainya dikirim orang yang tidak dikenali, kana alaihi talabu ilmi anna nabiyya ba'athahu. Dia bisa melakukan klarifikasi, konfirmasi bahwa dia benar-benar diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyastabri'a syakkahu bi khabari Rasul. Supaya dia menghilangkan keraguannya pada utusan Rasul itu atau tentang utusan itu. Artinya apa? Andainya kita dalam menilai suatu berita yang datang dari Nabi SAW, kita tidak mengenali seorang perawi itu, maka kita bisa mengklarifikasi kepada para
ulama yang mengenalinya. Jelas ya? Misal, dulu di zaman riwayat, ada hadis datang dari rawi yang tidak dikenali oleh seorang ulama, seorang alim. Maka dia menanyakan kepada alim yang lain. Sehingga terkenal pula istilah baladiyur rajul a'lamu birrajul. Yang sekampung dan satu tempat dengannya lebih mengenali seseorang itu daripada yang tidak. Kan? Misalnya, ketika Imam Asy-Syafi'i datang ke Madinah, dia terkecoh oleh penampilan seorang perawi, Abdul Karim bin Abi Yahya Al-Aslami. Karena tampilannya kiai, syekh besar, Imam Syafi'i menganggap dia orang thiqah. Rupanya uang siko. Nah, itu aja, dia bukan thiqah. Lalu berbeda pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Malik menyebutnya dajjalun minad dajajilah. Tahu makna dajjal? Dajjal tahu? Pembohong besar. Kalau Imam Syafi'i pakai bahasa as-siqah. Karena dia melihat dari penampilannya. Nah, makanya para ulama lebih memilih pendapat Imam Malik dalam bab ini. Walaupun ini tidak merendahkan Imam Asy-Syafi'i. Makanya tuan-tuan, kadang-kadang kan bab rekomendasi. Saya kadang dimintai anak-anak nak nyambung kuliah minta rekomendasi. Tentu saya melihat penampilannya, bertanya kepada orang yang mengenalinya. Yang saya tidak kenal saya suruh ustadznya atau syekhnya untuk menghubungi saya atau menuliskan sesuatu supaya saya berdasar ke itu merekomendasikan. Tapi setelah itu batinnya saya kan tidak tahu. Makanya apakah saya bertanggung jawab? Tidak kan? Sebagaimana Imam Syafi'i juga dalam bab ini dia tidak bertanggung jawab. Makanya kalau dia lepas tanggung jawab, kenapa kita tuntut juga dia? Kenapa kita ikuti juga? Paham maksud saya? Imam Syafi'i berdosa dia sekarang menyebut orang itu thiqah? Kan tidak berdosa. Karena dia tidak tahu. Dia hanya melihat dari ibadahnya, Masya Allah, sholat Masjid Nabawi sab pertama terus kan kadang jadi pengurus masjid pula kadang kan. Tapi rupanya Imam Malik yang lama tinggal bersamanya tahu. Sahih? Ini mohon maaf kaum muslimin, ada jenis-jenis manusia tidak bisa dikenali orang karena memang kalau ke atas pandai bawa diri. Kalau di mata orang-orang di atasnya hebat, yang menderita orang di bawahnya. Kalau sudah biasa menjadi anak buahnya, dekat dengannya, jadi asistennya, sekretarisnya, ajudannya, baru orang paham. Rupanya tidak seperti yang disebut kan. Coba pandai ke atas. Makanya menilai orang baik itu bukan yang pandai ke atas, tapi yang pandai ke semua, bukan bawah aja, ke semua. Ke semua, ke atas hormat, ke bawah sayang. Tapi kalau ke atas Masya Allah memuji, ke bawah menghimpit dan menyebit, ini tidak baik. Ya. Ke atas Masya Allah mantap, terkenal gitu. Tapi di bawah, jangan kan dapat tompian, niti enggak adanya. Tahu istilah itu enggak? Tahu ya? Pandai ngali aja bagi enggak ada. Paham enggak? Ada orangnya pandai mengali, enggak pandai membagi. Kalau perkalian penambahan pandai sekali, tapi pengurangan dan pengurangan bagian orang pandai itu. Cuma pembagian yang enggak pandai itu masalahnya. Sama nih bagi duanya kan, nanti pulang suaminya pemucuk cari ikan, nanti kasih mak ya kan, maksudnya mertua emaknya dia, mertua istrinya. Itulah dipilihnya buat dua bagian, yang besar-besar di sini, yang kecil-kecil di sini. Hanya pilihlah mak ini untuk saya katanya. Paham dah? Pilih duanya hanya dua bagian, yang besar-besar sebelah dia, yang kecil-kecil sebelah situ. Pilihlah mak ini untuk saya katanya. Apa yang dipilih lagi? Pandai nah. Ini tidak pandai bagi nih. Ini tidak pandai
lagi. Jadi kaum muslimin dan muslimat, wallahu alam, jadi Imam Malik lebih mengenalinya karena memang dari awal sama di tempat tinggalnya. Yang kemudian kejujuran Imam Malik. Kejujuran Imam Malik tidak sembarang juga. Ada juga orang sekampung tapi sejak kecil bersaing terus. Itu juga tidak bisa kalau ada karinah lain. Yang sejak kene berbantah tuh, ikut suku ini kan, bantah terus sejak kecil, tentu tidak akan baik juga. Nah, makanya kita lihat lagi orangnya jujur tidak dalam berikan penilaian. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam bab ini ternyata sesuatu yang beliau tidak seperti Imam Malik dalam pengetahuannya. Oleh sebab itu kalau beliau sendiri tidak bertanggung jawab, maksudnya kita tidak tuntut dia berdosa, kenapa kita ikuti dia dalam salah tadi? Jelas? Nah, dia menyampaikan apa yang dia ketahui. Wabillahi taufik. Nah, wa kana 'ala rasuli al-wuqufu hatta yastabri'ahu al-mab'utsu ilaihi. Dan kepada sang utusan mesti siap untuk berdiri, maksudnya berdiri tetap di situ sampai orang yang menerimanya, yang diutus kepadanya bisa menyelesaikan, menghilangkan keraguannya. Apa maksudnya? Maksudnya kan dia tanya, Anda diutus oleh Muhammad? Iya. Anda siapa nama? Si fulan. Ayah? Si fulan. Kabilah? Ini. Kan misalnya dia bukan orang Mekah dan bukan orang Madinah, tiba-tiba diutus oleh Nabi, tentu buat ragu orang yang diutus kan. Kalau sempatnya dari Bani Hashim, cepat orang percaya sebab dari keluarga Nabi alaihissalatu wassalam. Ini misalnya dari keluarga Irak sana, atau dari keluarga Persia, tiba-tiba jadi utusan Nabi ke Romawi misalnya. Apa hubungan Anda? Ada orang Irak, paham enggak? Misalnya saya di sini penguasa, tiba-tiba saya ngutus orang dari misalnya daerah lain, misal dari timur, misal dari Flores, misal dari Papua misalnya, tentu ragu, masa Gubernur Riau ngutus orang misal enggak mau tuntut saya di gubernur ya, rupanya enggak mau, untung saya enggak mencalonkan diri. Jadi kamu bisa, tentu yang diutus akan bertanya, Anda orang mana? Dibilang orang Papua misalnya. Apa hubungan sampai ke Riau? Harus jelaskan. Karena tugas ini kan, memang nenek saya aslinya orang Muarajale sekampung, semua Dasman kan itu. Iya. Karena memang ada datuk saya orang Flores nikah dengan nenek saya di kampung. Jelas? Jadi kalau ada besok misalnya pejabat saya orang Flores, tonton jangan protes. Nah, misalnya mungkin cucu datuk saya. Kan boleh juga nepotisme dikit kan? Boleh kan? Enggak boleh ya? Hah? Enggak boleh. Tonton mengartikan nepotisme itu negatif, itu masalahnya. Negatif karena kita memang banyak negatifnya sekarang. Ya, kalau di saat banyak positif orang enggak protes. Ya, Abu Bakar mertua Nabi. Umar mertuanya, Utsman menantunya, Ali menantunya. Tapi mereka tidak ada yang protes kecuali orang sakit-sakit. Protes orang sakit tidak usah dipedulikan. Pertama orang sakit tidak boleh pedulikan. Tapi sahabat semuanya setuju. Apa sebab? Karena mereka mumpuni dan mampu dan memang berprestasi. Mau baca prestasi mereka? Tidak ada yang mengalahkan Abu Bakar. Kemudian setelah itu tidak ada yang bisa mengalahkan Umar. Prestasinya dalam Islam. Utsman, Ali. Itu siapa apa nak protes? Semua yang protes orang barisan sakit. Sakit hati orang barisan sakit tidak usah dipedulikan. Iya, dikasih pun jabatan ke mereka tidak jalan juga sama mereka. Dikasih jabatan ke mereka tidak jalan. Iya. Ambisi aja. Habis itu terbengkalai tak terurus. Iya kan? Jangankan yang ngurus negara, ngurus masjid aja. Ngurus masjid tidak pencus, tidak bisa. Apa sebab? Karena hawa, bukan karena keikhlasan. Orang ngisi masjid itu dengan niat, dengan keikhlasan, bukan dengan persaingan.
Jangan semangat rebut masjid kita, itu tidak ada cerita dalam Islam. Semangatnya ada isi masjid kita dengan semangat ilmu, semangat dakwah, semangat iman, semangat sunnah, semangat dekat dengan Rasulullah SAW. Bukan karena ini tidak sepaham dengan kita, bukan. Itu alasan itu, buang itu semua. Ya, karena itu tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi lillah. Makanya benar kata Imam Malik, ma kana lillahi wa baqin. Yang karena Allah itu yang akan kekal. Jadi keberhasilan kita bukan kekuatan kita. Keberhasilan itu adalah keikhlasan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang diakui dan diapresiasi oleh Nabi, bahkan dijamin masuk surga. Tentu kalau ada orang mengecilkan orang yang dijamin masuk surga, woi ahli neraka. Iya, orang itu dijamin masuk surga, awak belum tentu masuk surga. Tiba-tiba kita melecehkan mereka, berarti melecehkan ahli surga. Jangan-jangan kita ahli neraka. Na'udzubillah. Nanti dibilang, diingatkan dengan neraka, digila pula kita panitia neraka. Mana berani kita jadi panitia neraka, Ustaz? Hah? Kan tak berani kita. Berani jadi panitia neraka? Enggak. Cuman membenci ahli surga jangan-jangan membuat kita masuk neraka. Kan ya Pak? Kalau masuk surga dijamin dicintai Allah enggak? Taib. Anda membenci orang yang dicintai Allah, berarti Anda maaf. Iya, kalau Anda membenci kekasih Allah, berarti Anda pembenci kekasih Allah. Tentu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati, jangan sampai membenci orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita mencintai sahabat semuanya, karena semua mereka selamat dari neraka, karena tidak ada yang tersesat satupun. Walaupun banyak aliran sesat mengepung mereka, tapi tak satupun yang tersesat jalan. Tapi gugur, apa istilahnya, kecelakaan di jalan yang benar kan ada dosa, ada. Nah, tapi mereka tidak tersesat jalan. Jadi mana lebih baik, tersesat jalan tapi tak ada kecelakaan. Misalnya jalan sesat tapi tidak ada maksiat. Misal apa ini? Dia berada di jalan yang sesat tapi jauh dari maksiat, atau ini di jalan yang benar tapi kadang-kadang ada maksiat. Mana yang bagus? Hah? Tidak ada yang bagus Pak. Bagusnya jalan yang benar tapi minim maksiat. Tapi andainya ini di jalan yang benar tapi kadang ada berbuat maksiat. Ini di jalan yang salah, tersesat jalan, walaupun zahirnya tak ada maksiat. Nah, tapi sesat itu sendiri maksiat. Sesat itu sendiri maksiat. Oleh sebab itu jangan tersesat. Oleh sebab itu tetaplah di jalan yang benar. Walaupun kadang-kadang terjadi maksiat, tapi segera bangkit, segera bertobat, segera benahi diri, kembali kepada Allah SWT. Jangan biarkan syaitan mempromosikan dosa pada kita. Syaitan itu tidak ikut menandatangani dosa itu. Sah? Jadi dia hanya marketing saja. Dia hanya berlepas diri. Buktinya di akhirat dia bilang, saya tak punya kuasa maksa kalian, katanya. Saya hanya promosinya menekan sih. Ya kan? Pak, besok kalau Bapak nak beli ini tidak dapat lagi. Akan khawatir kita jadinya. Sah? Tidak ada di tempat lain nih Pak. Produknya tahun ini aja, tahun depan tidak ada lagi produk ini. Awak ada juga rasa butuh kan? Yang dibeli juga. Sah? Nah, jadi memang rayuan setan itu sangat menekan kita. Tapi ingat, yang memutuskan tetap kita sendiri. Maka ketika syaitan menawarkan keuntungan 20%, ingat Allah menawarkan keuntungan 7.000% atau 70.000%. Masa kalah 70.000% dengan 20%? Dia tawarkan kita kesenangan sesaat, sah? Lalu Allah tawarkan kesenangan abadi. Kalau kau kerjakan ini, kata syaitan, kau menikmati hidup. Berapa lama?
Mungkin 2 menit, 10 menit. Itu pun dalam keadaan ketakutan. Sah? Lalu Allah tawarkan, kalau kau tinggalkan ini, kau dapat kesenangan abadi. Tenang, tentram. Pilih yang mana? Kita yang tanda tangani. Kita yang akan memutuskan. Jangan biarkan syaitan memutuskan urusan kita. Kita yang putuskan. Ya Pak ini? Berat? Tidak ada. Tidak berat. Ini cara selamat daripada segala godaan syaitan dalam maksiat. Pokoknya ingat, syaitan hanya marketing. Dia tidak menandatangani. Yang menandatangani tetap kita. Yang buat keputusan tetap kita. Syaitan hanya mengatakan, innallaha wa'adakum wa'adal haq. Allah berjanji, benar janjinya. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Saya hanya promosi, tapi promosi kosong. Promosi mencelakakan. Oleh sebab itu, jangan kalian celah saya sehari ini, tapi celah diri kalian sendiri. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Walam tazal kutubu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tanfuzu ila ulati bil amri wan nahi. Dan surat-surat Nabi selalu sering dikirim kepada para perwakilannya di daerah-daerah berisi perintah dan larangan. Itu juga melalui utusan ahad. Nah, tidak jamaah. Walam yakun li ahadin min ulati tarku infazi amrihi. Tak boleh seorang pun perwakilannya untuk melanggar atau tidak melaksanakan perintahnya. Walam yakun liyab'atsa rasulan illa sadiqan inda man ba'atha ilaih. Dan Nabi tak pernah mengutus seorang utusan kecuali yang jujur dan dikenali oleh orang yang menerima utusan itu. Wa idza talaba al-mab'utsu ilaihi ilma sidqihi wajadahu haitsu huwa. Bila orang yang menerima utusan itu memeriksa, mengklarifikasi kebenaran utusan, dia akan mudah mendapatkannya. Mudah akan mendapatkannya. Seperti kita misalnya, Al-Bukhari itu jujur atau tidak? Buka buku, misalnya Syiar Alamin Nubala, Tahzibul Kamal, Tahzibul Tahzib, semua tentang Bukhari tercatat di situ. Siapa gurunya, siapa muridnya, siapa teman-temannya, bagaimana sejarah sejak kecilnya sampai matinya. Tidak ada membuat kita sedikit pun ragu kepada kebenaran Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Antum nak cari Imam Syafi'i, buka kitab misalnya Manaqibus Syafi'i, ada Abu Syafi'i dan sebagainya, mutawatir semuanya. Jadi kalau nak cari tentang mereka, ada semuanya. Bahkan nak cari tentang Rasman pun sah. Ini sudah terbukti ketika melamar menikah, dicari data dari SD sampai ke Madinah, dapat, maka diterima cepat. Iya, dia minta waktu 2 pekan untuk memutuskan. Alhamdulillah sepekan dapat keputusan, diterima. Mau tahu sejarahnya? Nantilah, jangan sekarang. Artinya apa? Karena ada sedikit perlombaan di dalamnya. Keluar saya sebagai astagfirullahaladzim. Apa tuh? Karena sejarahnya tercatat dan terang benderang. Alhamdulillah. Allah musta'an. Semoga Allah menutupi kesalahan kita. Amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Walau syakka fi kitabihi, kata beliau, andainya dia ragu pada surat Nabi, bitaghirin fil kitab, seperti ada yang dirubah-rubah dalam surat tadi, halin atau keadaan tadulu ala tuhma, atau ada hal yang membuat ragu, min ghaflati rasulin hamal al-kitab, dari kelalaian sang utusan yang membawa surat, karena alayatluba ilma masyakka fihi, dia hanya punya kewajiban melakukan klarifikasi untuk membuktikan atau menghilangkan keraguan tadi, hatta yumfiza ma yathbutu indahu min amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia melaksanakan apa yang ada dalam perintah atau dalam surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Wa hakadza kanat kutubu khulafaihi ba'dahu wa ummaluhum. Demikian pula para surat-surat para khulafa'nya setelahnya dan para pejabat-pejabat, pekerja-pekerja birokrasi yang ditunjuk pada waktu wa ma'jama'al muslimuna alaihi, dan ijma'nya kaum muslimin ayyakunal khalifatu wahidan, bahwa khalifah itu hanya satu sebagai pengganti Nabi alaihi salatu wassalam, wal qadhi wahid, dan qadinya hanya satu, wal amir wahid, dan amir yaitu pemimpin perang
satu, atau suatu daerah misalnya hanya satu. Wal imam, demikian juga dengan imam juga hanya satu. Dengan demikian ini juga membuktikan seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah bahwa hadis ahad itu adalah hadis yang diterima, yang wajib diamalkan, yang wajib diyakini, tidak boleh ditolak. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Belum habis juga. Belum habis, bersabarlah. Nah, fastakhlafu Abu Bakrin. Nanti di sini kita sambung kembali insyaallah taala. Mudah-mudahan pekan depan umur masih panjang. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara